Shalom. Terima kasih untuk tim PAW yang sudah memimpin kita di dalam mempersiapkan sebelum masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan. Tapi sepertinya Bu Ning ini sudah searching tentang setan ya. Jadi statement-statementnya pas banget ya, bahwa rupanya Bu Ning ini cukup dekat dengan setan. Bukan ya. Ya, tetapi kita mau belajar lebih dalam tentang setan ya. Ya. Terima kasih sudah ditampilkan ya. Saya bikin PowerPoint ya. Tumben ya, jarang-jarang ya. Karena ayatnya banyak dan ada pesanan bahwa kalau bisa hari ini selesainya nggak lama-lama gitu. Karena jadwalnya ada beberapa yang cukup panjang. Karena itu saya pikir pakai PPT mungkin lebih cepat ya, ayatnya nggak perlu nyari gitu ya, sudah saya tampilkan di sini ya. Hari ini kita belajar tentang siapa itu setan gitu. Ngapain ngurusin setan gitu ya. Tetapi kalau kita mau belajar bulan yang lalu, kita belajar bagaimana kita mengenal musuh kita, lawan kita. Dan bulan ini kita lebih fokus kepada setan ya. Tentu bulan depan ya fokus ke tempat lain ya. Sebenarnya setan itu cukup panjang kalau mau dibahas. Tetapi setan sendiri, kita pertama bicara tentang asal kata yang kita kenal. Ada banyak sebutan untuk setan ya. Roh jahat ya, pembinasa keji ya, dan lain sebagainya. Ini bicara tentang setan. Tapi yang pertama, setan itu sendiri. Setan itu sendiri dari kata apa? Jadi setan ini dari bahasa Ibrani yaitu Satan ya. Jadi Satan itu bahasa Ibrani yang artinya lawan atau musuh atau pembangkang ya. Jadi Satan itu dari sifatnya, bukan nama pribadi, tetapi sifatnya dia melawan atau musuh atau pembangkang daripada Tuhan. Maka disebut sebagai Satan dan kemudian disadur ke bahasa Indonesia menjadi setan ya. Itu asal kata setan. Lalu di Alkitab juga sering dipakai iblis, betul ya? Iblis itu berasal dari kata diabolos. Diabolos itu dari bahasa Yunani, dan dari diabolos itu muncul devil ya, devil bahasa Inggris ya. Dari diabolos ini juga muncul iblis dari bahasa Arab ya, kemudian disadur ke Indonesia. Nah, iblis sendiri atau diabolos artinya adalah pemfitnah. Nah, nih siapa yang suka ngegosip ya, habis ngegosip mulai nambah-nambahin cerita. Nah, ini berarti memfitnah ini ya. Nah, kalau bicara pemfitnah berarti iblis ini ya, karena memang firman Tuhan jelas ya, diabolos dalam bahasa Yunani artinya pemfitnah. Jadi kalau pemfitnah, kalau kita mau naik diabolos kepanjangan gitu, iblis ya gampang ya. Karena iblis memang artinya pemfitnah ya. Jadi setan itu artinya lawan atau musuh ya, atau pembangkang, sedangkan iblis artinya pemfitnah. Jadi diambil dari sifat dia. Karena memang nama itu biasanya berkaitan dengan sifat ya. Walaupun nama biasanya hadir lebih dulu baru sifatnya keluar. Makanya jangan heran namanya Gunawan tapi tidak gundul dan tidak menawan ya. No, bercanda ya. Yang namanya Gunawan jangan tersinggung ya. Gunawan pasti orang tuanya berharap besok menjadi orang yang apa? Berguna. Yang namanya Gunawan begitu ya. Bukan gundul menawan, bukan ya. Jadi Gunawan berguna ya, orang yang berguna. Tapi tentu ketika besar besok ya, ada yang betul-betul berguna, ada yang hanya sekedar nama ya, namanya Sugiarto. Wah, ini mantap ya. Tapi apakah pasti namanya Sugiarto? Pasti sesuai Sugih
Ya, belum tentu ya toh. Tetapi kalau di dalam Alkitab ini dibalik gitu ya. Jadi nama itu pasti berkaitan dengan sifatnya. Nah, karena itu setan dan iblis itu adalah melawan atau musuh yang memfitnah. Tapi juga di dalam Alkitab kita melihat ada kata-kata atau nama lain dari setan. Coba dibuka slide pertama. Matius 12 ayat 24. Tapi ketika orang Farisi mendengarnya, kelihatan ya? Kelihatan ya? Kekecilan ya? Maaf ya. Ini malam-malam saya bikin PPT, ya toh. Pas mau bikin PPT terus mau nyari gambar setan, ya. Saya buka Google, tulis setan, buka biak tambah wedi gitu. Gambarnya setan kabeh. Ya iyalah, namanya juga nyari setan. Aduh, ya saya kasih setan animasi baru keluar yang tadi yang halaman pertama ya. Jantungan juga ya. Jam 1 pagi ya. Jadi inget Wawan. Oke, ya. Ya, jadi yang Matius 12 ayat 24 saya nggak sempat nambah aneh-aneh, saya cuma copy paste aja ya. Dikatakan bahwa tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan ia mengusir setan. Jadi Tuhan Yesus mengusir setan, tapi orang Farisi ini kemudian memfitnah Tuhan Yesus ya. Wah, ini pasti Tuhan Yesus mengusir dengan kuasa Beelzebul. Siapa itu? Penghulu setan. Apakah Beelzebul yang ditulis di dalam Alkitab? Jadi Beelzebul itu sebetulnya dewa ya. Diambil dari 2 Raja-Raja 1 ayat yang kedua. Dikatakan begini, pada suatu hari jatuhlah Ahazia dari kisi-kisi kamar atasnya yang ada di Samaria, lalu menjadi sakit. Kemudian dikirimnyalah utusan-utusan dengan pesan, pergilah, mintalah petunjuk kepada Baal Zebub, Allah di Ekron. Allah itu lebih tepatnya sesembahan, atau mungkin dalam bahasa Indonesia bisa lebih tepat dewa, betul ya? Jadi Baal Zebul adalah dewa di Ekron, sesembahan orang Ekron. Apakah aku akan sembuh dari penyakit ini? Ini yang menyebabkan Tuhan marah dan suruh Elia omong ke anak buahnya Raja Ahazia bahwa gara-gara kamu nanya ke Allah lain, emangnya kamu nggak punya Allah di Israel? Kurang lebih begitu ya. Terus Tuhan marah dan bilang bahwa kamu akan mati di tempat tidurmu ya. Jadi Ahazia ini akhirnya mati ya. Tapi yang menarik di cerita ini, bagaimana utusan-utusan Ahazia ya, panglima dan 50 tentara berkata tidak sopan sama Elia ya, dan kesambar petir sampai 2 peleton. Ya, 2 rombongan, satu rombongan sambar petir, satu rombongan sambar petir lagi, baru yang ketiga belajar dari pendahulunya. Ya, dia nggak berani ngomong Elia turun, enggak. Dia turun dari kuda, dia sembah Elia, baru Elia mau turun ya. Kalau enggak dia mati juga ya. Tapi intinya Baal Zebul itu dari kata Baal Zebub. Baal Zebub itu apa? Baal Zebub itu dewa lalat. Tapi sebetulnya ini ledekan. Jadi yang betul adalah Beelzebul, karena Beelzebul itu artinya Baal si pangeran. Jadi artinya Baal si pangeran, tapi diplesetke jadi Baal Zebub, dewa lalat. Ya, ini sebetulnya nyek begitu ya bahasa Jawanya ya, dihina ya, bahwa yang namanya pangeran ini bukan pangeran tapi sebetulnya dewa lalat kecil begitu ya. Makanya Beelzebul itu mengacu kepada sesembahan orang Ekron ya, namanya Beelzebul. Tapi yang menarik, ada juga di dalam Alkitab ditulis namanya Lucifer. Tadi sudah disinggung oleh Buning juga ya. Lucifer itu apa ya? Di dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak ada Lucifer, karena memang Lucifer ini terjemahan ya, terjemahan yang diterjemahkan oleh Hieronymus
abad keempat. Dan ini terjemahan dari Putra Fajar. Coba kita buka Yesaya 14 ayat 12. Betapa kamu telah jatuh dari langit, hai bintang pagi, putra fajar. Jadi putra fajar ini diterjemahkan oleh Hieronymus menjadi Lucifer. Sebenarnya artinya cantik, yaitu pembawa terang. Lucifer. Tapi yang menarik, di Wahyu juga ditulis bahwa Yesus berkata, akulah putra fajar. Yesus berkata, akulah putra fajar. Tapi di sini ditulis putra fajar adalah Lucifer. Yang benar Lucifer itu putra fajar itu setan atau Tuhan Yesus? Pertanyaannya. Kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah terang dunia, betul? Berarti kalau bicara Lucifer, sebetulnya lebih pas Lucifer itu dipredikatkan untuk Tuhan Yesus, betul ya? Harusnya. Makanya siapa besok yang mau baptis kasih nama Lucifer. Lo kan sudah tahu bahwa ini pembawa terang ya. Lucifer itu artinya pembawa terang. Ya, siapa yang mau baptis ya boleh ya. Saya masih kasih nama Lucifer siapa ya. Bagus ya. Kalau cewek juga boleh, panggilannya kan Lucy ya. Ya. Dan Lucifer ini pembawa terang. Jadi bicara tentang putra fajar ini sebetulnya hinaan juga kepada setan. Bagaimana putra fajar ini mengacu kepada planet Venus. Planet Venus itu di pagi hari dia sepertinya bercahaya. Ya, fajar itu kan belum matahari belum keluar, ya, subuh gitu lah ya. Jadi Venus ini terlihat semakin terang, semakin terang, semakin terang. Tapi begitu matahari terbit, lenyap kuasanya karena kalah sama matahari. Ini yang menjadi dasar bagaimana putra fajar ini disangkut pautkan dengan si setan. Setan yang kelihatannya berkuasa, hebat, luar biasa. Setan bisa bikin kita kaya? Bisa. Setan bisa bikin Anda sembuh? Bisa ya. Setan bisa bikin enteng jodoh? Bisa. Pengalaman semua ya. Ya luar biasa ya. Setan luar biasa memang ya. Makanya dia dikatakan seperti Venus, seperti putra fajar yang pagi-pagi semakin terang, yang sepertinya mau menguasai seluruhnya. Tapi begitu matahari keluar, selesai. Kenapa? Karena terangnya kalah jauh dengan matahari. Itulah mengapa Lucifer dimasukkan ke dalam Yesaya 14 ayat 12. Tapi yang menarik lagi, di dalam firman Tuhan, di dalam konsep kekristenan, apakah ada jin? Karena di dalam konteks muslim, jin itu ada. Dan jin ini ada jin Islam, ada jin kafir. Ya, kalau nggak percaya bisa tanya jin, monggo. Ya, jin itu ada jin Islam, ada jin kafir, ya. Itu menurut teologi Islam, ya. Dan yang menarik lagi, menurut mereka iblis itu dari bangsa jin. Ya, kalau kita dari mana nanti dibahas. Tapi menurut mereka iblis itu dari bangsa jin. Jadi ada malaikat, ada jin. Jin itu ada yang baik, ada yang jahat. Nah, yang jahat itu namanya iblis. Jadi iblis itu jin, gitu ya. Paham ya? Ini konsep mereka. Pertanyaan saya, di dalam kekristenan ada nggak jin? Ada? Coba kita buka Imamat 17 ayat 1. Ya. Imamat 17 ayat 1. Janganlah mereka mempersembahkan lagi korban mereka kepada jin-jin. Kan beda Pak, ini jin-jin. Bukan, ini jinnya banyak maksudnya. Alah, Anda itu ngeles ya toh. Sebab menyembah jin-jin itu adalah zina.
Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi mereka yang turun-temurun. Sebetulnya nggak cuma di Imamat 17 ayat 7, saya nggak masukin, nggak usah diganti slide-nya. Ada di 2 Tawarikh 11 ayat 15, ada di Yesaya 13 ayat 21, ada di Yesaya 34 ayat 12. Itu ditulis jin. Berarti ada nggak? Ada. Jin itu apa, Pak? Sebetulnya jin itu sama, karena jin yang kita pahami dengan jin yang teman-teman muslim pahami berbeda. Kalau di kepala kita bicara tentang jin, Anda membayangkan apa? A. Celana. B. Satu makhluk yang keluar dari lampu yang bisa mengabulkan 3 permintaan. Kebanyakan nonton iklan rokok, ya kan? Pasti saya tahu, ya kan. Ya, yang mana yang menurut Anda di pikiran Anda? Pasti itu ya. 2 itulah, kalau nggak celana, pasti jin yang keluar dari lampu atau dari botol atau apapun, atau dari rice cooker atau gimana, ya kan? Tetapi bagaimana dengan jin yang ada di Alkitab? Jin yang di Alkitab itu apa sih? Gitu ya. Sebetulnya ini hanya masalah terjemahan. Jin di dalam Alkitab itu bahasa aslinya, bahasa Ibraninya sa'ir, ya. Jadi bahasa aslinya sa'ir artinya berbulu, atau biasa dimasukkan di dalam kata ganti kambing jantan, ya. Jadi kalau suami Anda berbulu, kamu syair ya. Karena memang artinya berbulu, ya. Ya, jadi syair itu berbulu atau biasa dimasukkan konotasi sebagai kambing jantan. Itu jin atau syair. Syair yang kemudian diterjemahkan menjadi jin. Itulah mengapa saya ambil dari terjemahan lain, ya. Alkitab, jangan bingung. Alkitab ini diterjemahkan dengan berbagai macam versi. Karena tidak semua kata-kata bisa di-converse langsung kepada bahasa Indonesia, ya. Terkadang sulit menjelaskannya. Gampangannya nyunggi. Nyunggi itu piye coba bahasa Indonesianya apa? Kita orang Jawa itu jatuh aja udah banyak. Jatuh bisa apa? Jelunguk, geledak, ya terus semua mereka itu kan sama jatuh, ya. Bahasa Indonesianya apa? Jatuh kan? Jelunguk ya apa jelunguk bahasa Indonesianya? Ya pokoknya jelunguk lah, Pak. Ya terus rauno, ya terus gimana Mbak Tika jelunguk? Pernah pengalaman, ya? Ya, artinya penerjemahan itu kadang kesulitan di sini sehingga dimasukkan jin, ya. Paling gampang itu di Alkitab sebetulnya ada 2 pohon yang sama, 2 pohon yang berbeda tapi diterjemahkan menjadi 1 pohon yang sama, ya. Namanya pohon ara. Di Indonesia pohon ara itu pohon ara, tapi sebetulnya ada 2 yang di Alkitab itu. 1 pohon ara yang dinaikin oleh Sakyus, tapi 1 lagi pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus. Itu beda, pohonnya beda, bentuknya beda, jenisnya beda, ya. Kalau bahasa Inggris jelas dibedakan, namanya fig tree sama sycamore tree. Tapi di Indonesia pohon ara, itu dua-duanya pohon ara, ya. Ya, makanya ini berbeda, ya. Atau bahkan yang lebih parah lagi, ada terjemahan di kitab Ayub yaitu Leviathan. Ada yang tahu Leviathan diterjemahkan apa di bahasa Indonesia? Buaya. Padahal beda banget, ya. Nanti bisa dibaca di kitab Ayub. Leviathan itu lebih tepat binatang purba itu, ya. Leviathan. Tapi kita bingung, kita terjemahkan apa? Buaya, ya. Sebenarnya bukan, ya. Nah, sama seperti halnya dengan jin, maka saya ambil dari terjemahan ayat yang terbuka. Bisa di next. Lihat di sini, ayat yang terbuka menerjemahkan jin tadi adalah berhala kambing. Jadi orang Mesir itu mereka menyembah salah satu dewa, yaitu dewa kambing. Ya, dan ini rupanya terus mengikuti budaya orang Israel yang 430 tahun ada di Mesir. Jadi terinfluence dengan budaya Mesir sehingga mereka banyak yang menyembah berhala kambing. Saya ambil next lagi di
VMD, versi mudah dibaca, ya. Versi mudah dibaca juga menerjemahkan dengan berhala kambing. Juga di bahasa Inggris, itu menerjemahkannya devils. Tadi kita sudah belajar devils itu apa? Iblis, ya. Kalau ini ada S-nya berarti iblis-iblis gitu ya. Makanya tadi jin-jin, ya, bukan jin-jin itu, ya. Nah, juga di dalam bahasa New English Translation NET berkata bahwa God demon. Demon itu setan, ya, sama, ya, demon. Itu God itu apa? Kambing, ya. Maka dari itu yang paling pas sebetulnya terjemahan lama. Terjemahan lama menuliskan apa? Syaitan, ya, syaitan, ya. Jadi rupanya jin tadi podo wae mbek setan. Ya, seperti apa bentuknya coba di next. Nah, ini. Ya, ini jin yang dimaksud di dalam Alkitab, dewa kambing jantan, ya. Beda ya dengan bayangan kita yang keluar dari botol, ya. Ini bukan jin itu, ya. Jadi di dalam Alkitab memang ada jin, tapi bukan seperti yang kita mengerti atau kita pahami, ya. Nah, sekarang poin kedua adalah siapa yang menciptakan setan. Kita buka di Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu siapa? Ini bicara tentang siapa? Yohanes 1 ayat 2, ayat 3 sampai ayat 17 kalau nggak salah. Bicara tentang firman Allah yang tidak lain adalah Tuhan Yesus. Allah itu menciptakan dengan firman. Maksudnya kun fayakun. Allah berfirman jadi maka jadilah. Ya. Allah berfirman maka jadi. Berarti Allah mencipta dengan firman. Itulah mengapa firman Allah bukan ciptaan. Betul kan? Allah mencipta dengan firman. Apakah firman ciptaan? Bukan. Lah kalau firman ciptaan, lah Allah menciptakan firman dengan apa? Kan gitu tuh. Allah itu menciptakan dengan firman, bukan firman Prabowo, ya. Ya. Allah menciptakan dengan firman. Ya, tentu saja firman Allah itu satu dengan Allah yang kita sebut sebagai Tuhan Yesus Kristus. Firman yang jadi manusia, firman yang jadi daging. Nah, bicara tentang siapa yang menciptakan, jelas Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dijadikan oleh firman Allah yang tidak lain adalah Allah itu sendiri. Jadi termasuk di dalamnya setan. Coba next. Hal yang sama juga ditulis di Kolose 1 ayat 16, karena di dalam Dialah, sama, ini konteksnya juga Tuhan Yesus, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Kelihatan itu apa? Menungso, ya toh? Kucing, cicak, coro, nyamuk diciptakan oleh Tuhan. Yang nggak kelihatan, ya itu tadi. Ya. Nah, terus bagaimana dengan kayak genderuwo, pocong? Itu aneh loh Pak Pendeta. Pocong itu cuma ada di Indonesia. Ya. Saya pernah diskusi sama Mas Firman, dan Mas Firman berkata, ya karena gini Pak Pendeta, pocong itu tidak punya paspor, ya, jadi nggak bisa keluar negeri, ya, nggak punya paspor. Kenapa nggak punya paspor? Nggak bisa tanda tangan, gitu tanda tangannya ya. Makanya pocong cuma ada di Indonesia, itu menurut teorinya Firman. Tapi ya saya yakin kita nggak percaya lah, ya. Ya. Nah, apa yang dimaksud pocong, genderuwo, kuntilanak, apalagi itu yang kepala terbang di Kalimantan itu apa? Kunyang, kunyang. Ya itulah, ya. Ya. Babi ngepot, ya kan? Kita juga paham, beberapa waktu yang lalu juga ada orang yang ngaku bisa menangkap babi ngepot. Ternyata itu bukan babi ngepot,
babi betulan. Luar biasa ya. Ya, dia luar biasa ya. Tapi intinya setan-setan model begitu apa? Ini biasa disebut dengan setan lokal gitu ya. Jadi tidak ada di Alkitab. Setan ini punya 1000 nama. Setan ini dikenal dengan banyak nama, ya. Dan setiap daerah mengenalnya dengan karakteristik tersendiri, dan itu berkaitan dengan apa yang ditakuti oleh orang setempat, ya. Makanya jangan heran beda kampung biasanya setannya juga beda. Oh, kampung sini itu kampung pocong. Kayaknya orangnya takutnya sama pocong, ya. Oh, yang sebelah sana kuntilanak apa? Ya, kalau mau lihat genderuwo pojok lurus ya. Ya, karena ternyata punya daerah teritori sendiri gitu. Pocong dilarang melintas ke areanya genderuwo gitu ya. Tapi kenapa? Karena memang setan itu memperkenalkan diri sebagai sosok yang ditakuti oleh manusia. Itulah mengapa zaman sekarang di kota orang biasa bilang, wah setan itu gak ono. Karena kita sudah nggak takut yang begituan. Manusia modern lebih takut apa? Lebih takut ketika kriptomaninya harganya anjlok. Nah itu lebih takut, ya. Ketika harga saham kita di Indofood anjlok, nah itu takut, ya tuh. Ketika valuta asing kita US dollar, kita punya 1 juta US dollar dan harga US dollar turun, nah itu kita takut. Ya, sehingga kita tidak lagi takut dengan hal-hal yang setan yang old fashion, ya. Ya karena apa? Karena ya setan pasti menunjukkan ketakutan kita di mana. Makanya jangan heran kalau Anda paling takut sama pocong. Nah, siap-siap aja suatu hari nanti ketemu sama pocong, karena Anda paling takut sama pocong, ya. Anda paling takut sama suster ngesot. Ya, dulu kayaknya ada suster ngesot ya. Ya, suster ngesot. Ya, suster ngesot sih. Saya heran juga itu ya. Suster ngesot kenapa ditakutin? Ini tinggal lari aja ngesot. Ya nggak mungkin bisa ngedur kita. Tapi whatever, itu namanya setan-setan teritorial, ya. Termasuk di dalamnya seperti Nyi Roro Kidul, ya. Ya, itu hanya wilayah tertentu yang mengenal itu, ya. Kalau kita cerita masalah Nyi Roro Kidul sama orang Belanda, mereka nggak ngerti apa itu, gitu. Ya, mereka punya ketakutannya sendiri, mereka punya setannya sendiri. Tapi sekali lagi, yang nggak kelihatan, yang banyak nama itu pun, Firman Tuhan bilang, di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Jadi termasuk itu. Tapi masalahnya, ketika Tuhan menciptakan 6 hari, Kejadian 1. Tuhan menciptakan segala sesuatunya dalam waktu 6 hari loh. Setan nggak disebut ya? Nggak ya? Tapi yang menarik juga, Tuhan selalu berkata di bawahnya, Tuhan melihat segala sesuatunya baik. Jadi Tuhan itu menciptakan baik. Banyak, tapi ada satu yang lebih dari yang lain. Satan ada banyak, pemberontak ada banyak, musuh lawan ada banyak. Tapi ada satu yang paling besar, namanya Satan, yang biasa disebut tadi itu ya, Lucifer kayak, walaupun saya kurang setuju dengan nama itu, ya. Tetapi itu yang biasanya mengacu pada setan. Tapi setan ada banyak, bahkan Wahyu 12 ayat 3 berkata, dan ekornya si setan itu menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Jadi setan itu pengikutnya sepertiga dari malaikat di surga, ya. Jadi kalau gereja pecah, ya mirip-mirip lah di surga ya. Ya, kenapa sepertiga keluar gitu ya? Berarti sama di surga juga sepertiga turun ke bumi, dibuang oleh Tuhan ke bumi, ya. Itu Wahyu 12 ayat 4. Lalu apa dosa setan? 1 Timotius 3 ayat 6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat. Ini bicara tentang diaken, ya, tentang penatua jemaat. Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Apa maksudnya? Dia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Sekali lagi terjemahannya agak sulit dicerna. Coba kita lihat di bahasa Indonesia sehari-hari.
Seorang penilik jemaat tidak boleh orang yang baru saja menjadi Kristen, sebab nanti yang menjadi sombong lalu terkutuk seperti iblis dahulu. Berarti bisa dipastikan dosa setan adalah sombong. Betul ya? Dalam konteks Yehezkiel 28 ayat 11 itu juga ditulis bagaimana Raja Tirus ini diandaikan seperti setan, ya. Engkau penuh dengan hikmat dan maha indah. Jadi setan itu maha indah. Kita ngertinya sekarang setan serem, tapi firman Tuhan bilang setan itu maha indah. Next aja, nanti bisa dibaca Yehezkiel 28 ayat 11 ya. Saya sedikit saja mengacu. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah. Setan ini di Taman Allah, di sorga maksudnya ya. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Wah, luar biasa ya. Ayat 14, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah kau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Tapi ayat 17, next, engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semaramu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Ini bicara tentang setan. Jadi jelas setan ini sombong. Ini dosanya ya. Dan sombongnya apa? Sombongnya dia merasa dia cantik, dia hebat, dia berhikmat, sehingga dia mulai mencuri kemuliaan Allah dan ingin menjadi seperti Allah. Ini terlihat dari apa yang dia lakukan. Kejadian 3 ayat 5, setan menggoda Adam dan Hawa, diiming-imingi sama seperti dia, menjadi seperti Allah. Setan ingin menjadi seperti Allah dan dia iming-imingi Hawa hal yang sama. Matius 4 ayat 9 berkata, kalau Tuhan Yesus mau sujud menyembah aku. Berarti setan ini pengen seperti Allah yang disembah. Yesaya 14 ayat 12. Saya langsung ke ayat 13 saja. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Jadi setan ini ingin seperti Tuhan. Ayat 14, next. Hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi jelas setan itu sombong, dan karena kesombongannya dia ingin mencuri kemuliaan Allah. Tetapi kita tahu juga di dalam Alkitab bahwa setan ini suatu hari nanti akan dihukum. Ya. Coba kita lihat Matius 8 ayat 28 dan 29 ya, ada di bawah situ. Ini cerita tentang Tuhan Yesus ketemu sama legion ya. Ketika Tuhan Yesus ketemu dengan orang yang kerasukan setan, setan itu langsung berkata, dan mereka itu pun berteriak, mereka karena banyak. Katanya, apa urusanmu, apa urusan Tuhan Yesus dengan kami, hai anak Allah? Apakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Jadi rupanya setan tahu dia akan disiksa, tapi nanti, bukan sekarang. Makanya ketika Tuhan Yesus datang kepada setan, setan sudah takut, jangan-jangan hukumannya dimajukan. Makanya dia protes, tuh kan bukan sekarang Tuhan ya, belum waktunya ya. Saya tahu saya akan disiksa, tapi belum waktunya ya. Artinya setan ini akan menerima hukuman. 2 Petrus 2 ayat 4 juga jelas dikatakan tadi, untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi nanti ada penghakiman malaikat. Nggak cuma manusia yang dihakimi, tetapi malaikat pun dihakimi. Kenapa perlu penghakiman? Karena Allah kita, Allah yang adil. Ya, nggak cuma kamu salah masuk penjara, tidak melalui penghakiman.
Itu nggak adil. Tuhan adalah Tuhan yang adil, karena itu malaikat pun akan diadili nanti ketika hari penghakiman. Yudas 1 ayat 6 juga berkata yang sama. Ya, mereka ya yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Bahkan Tuhan sudah menyiapkan sarana untuk menghukum setan. Matius 25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang yang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi neraka itu diciptakan bukan untuk saya dan saudara. Tuhan tidak pernah menciptakan neraka untuk kita. Tuhan itu menciptakan neraka untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jelas firman Tuhan. Makanya Anda cari referensi neraka di Alkitab sedikit sekali. Ya, tidak pernah dijelasin di neraka itu nanti gimana gitu ya. Oh, di neraka itu nanti pakai sandal yang panas gitu ya. Di neraka itu nanti pakai ilatnya ditarik gitu ya. Enggak pernah. Cari aja di Alkitab, enggak ada ya. Enggak pernah dijelaskan secara eksplisit gitu ya. Neraka enggak pernah dijelaskan. Kenapa? Karena memang neraka itu bukan fokus untuk kita. Neraka fokus untuk setan, jelas, iblis dan malaikat-malaikatnya. Cuman kita aja yang on diajak setan mau gitu loh. Ya kan? Padahal itu neraka buat setan. Kita itu disiapinya surga, malah double milihnya ikut setan. Nah, itu berarti sing on sapa? Jadi artinya Tuhan begitu baik kepada kita. Saya panggil tim musik maju ke depan. Ketika kita lihat sama yang nyanyi juga. Ketika kita lihat cerita setan tadi dari depan sampai belakang, ada nggak kesamaan dengan kita? Sejarah manusia, ada nggak kesamaan? Ada. Apa? Sama-sama diciptakan dalam kondisi yang baik. Betul ya? Malaikat Tuhan diciptakan dalam kondisi yang baik. Adam dan Hawa diciptakan dalam kondisi yang baik. Ada yang sombong dan kemudian merebut kemuliaan Tuhan. Ada, namanya setan. Tapi kalau kita lihat, bukankah Adam dan Hawa pun bisa dikatakan sombong dan tergoda untuk menjadi seperti Allah? Setan berkata kepada Hawa, kalau kamu makan, kamu akan seperti Allah. Dan rupanya itu membujuk Hawa untuk makan buah itu. Artinya Hawa pun ingin seperti Allah. Sama ya? Sama. Setan dihukum, dijatuhkan dari surga ke bumi dengan sepertiga malaikat-malaikatnya. Manusia pun sama. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, taman yang sudah disiapkan untuk manusia. Tapi pertanyaannya, apa bedanya? Ini bedanya. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa.
setan dibuang, dan endingnya sudah jelas, masuk neraka. Tapi Tuhan begitu mengasihi kita. Apa bedanya kita dengan setan? Nggak ada. Kita sombong, kita mencuri kemuliaan Tuhan, kita tidak menyenangkan Tuhan tetapi menyenangkan perut kita sendiri. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk orang berdosa. Ini bedanya kita dengan setan. Bukan kita yang beda, tetapi Tuhan yang membedakan. Coba lihat ayat 1 lagi. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus lahir, datang ke dunia hanya untuk satu misi, mati di kayu salib. Apakah kita lebih baik dari setan? Tidak. Tetapi hanya karena kasih karunia Dia, kita selamat. Hanya karena kasih karunia Tuhan, kita selamat. Harusnya kita bersama-sama dengan setan di neraka, tetapi Tuhan beri kita kesempatan yang kedua. Percaya kepadaku, maka engkau tidak akan binasa. Engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Kalau kau menyia-nyiakan hal ini, saya mau bilang engkau tolol sekali. Kita sudah diberi pengampunan, keselamatan. Kerjakanlah itu dengan takut dan gentar. Saya undang petugas perjamuan kudus maju ke depan. Mari kita akan sejenak untuk fokus menyimak setiap warta yang sudah kita pegang masing-masing melalui WA Group maupun warta yang sudah kita terima. Mari kita akan menyimak untuk pelayanan sepekan. Untuk ibadah hari ini, Minggu tanggal 3 April pukul 9.30 nanti akan ada ibadah tunas remaja, akan diadakan secara offline, dan pukul 15.30 Genje akan mengadakan ibadah offline. Pujian akan dilayani Saudari Nina, Saudari Nonika, Saudari Stefani, dan musik akan dilayani Saudari Bernike, Saudara Steven, Saudari Intan, dan Saudara Gilang. Hari Selasa 5 April pukul 18.30 persekutuan doa malam di tempat ini akan dilayani oleh Bapak Budi. Hari Rabu pukul 18.30 ada pendalaman Alkitab yang dilakukan secara online, pembicara oleh Pendeta Samuel. Hari Jumat pukul 18.30 KPK Sukacita dan Kasih akan mengadakan ibadah bersama di gereja dengan pelayan pujian Ibu Febe Kristianya. Musik dilayani Diaken Purwoko, firman Tuhan dilayani Bapak Aris. Untuk ibadah minggu depan bisa Bapak Ibu Saudara sekalian simak di warta jemaat masing-masing. Warta khusus hari Minggu ini merupakan minggu pertama di bulan April. Jemaat diberikan kesempatan untuk menerima perjamuan suci dan memberikan persepuluhan yang sudah disediakan amplop dan tempatnya.
Kami keluarga besar Gia Condrokusumo turut berempati atas dipanggil pulangnya Ibu Veronica Novita Lulani, yaitu cucu dari Ibu Kasian dan Bapak Yamte, suami dari Ibu Titi. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Warta khusus yang terakhir, panitia JA50 akan menggalang dana melalui proyek kolase foto keluarga Gia Condrokusumo. Nah, foto-foto tersebut nantinya akan ditempelkan pada papan yang tersedia. Nah, besarnya foto akan tergantung pada harga yang akan diambil. Nah, rincian harganya bisa Bapak Ibu Saudara sekalian simak untuk masing-masing press listnya di warta. Untuk laporan keuangan juga Bapak Ibu sudah bisa simak di warta jemaat yang sudah ada. Demikian informasi dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada. Ya, terima kasih Pak Budi yang sudah memberikan pengumuman dan juga memimpin dalam doa syafaat. Apakah ada yang baru pertama kali hadir di ibadah hari ini? Wah, kita kasih aplaus. Silakan maju ke depan. Dengan Bu siapa? Ibu Yuni. Ya, selamat datang Ibu Yuni. Selamat bergabung dengan Gia Condrokusumo. Ya, puji Tuhan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan ada satu tambahan pengumuman lagi, yaitu jam 9:30 akan ada upacara penutupan peti bagi almarhum Bapak Yamte di Tionghoa Iwan ruang R. Ya, jika ada Bapak Ibu jemaat yang mungkin belum sempat maisong ke sana, belum sempat layan ke sana, boleh nanti 9:30 ya. Kalau bisa rawuh, kalau enggak Senin masih ada ibadah ucapan syukur jam 6:30 juga di tempat yang sama, dan jenazah akan diberangkatkan hari Selasa jam 8:30 pagi ya, dan dimakamkan di Mount Carmel. Ya, itu tambahan dari saya. Dan juga seperti biasa anak-anak remaja kita usaha dana di depan ya, jualan apa yang mereka bisa jual, makanya hati-hati jangan dekat-dekat, nanti ikutan dijual ya. Monggo bisa dibeli untuk teman anak-anak kita remaja yang sedang mencari usaha dana. Saya kira itu tambahan dari saya. Dan ada tambahan lagi kan? Sudah cukup ya? Ya, puji Tuhan. Sesuai rencana, tidak terlalu molor, jadi bisa sarapan dulu sebelum ke Pak Yamte. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita yang luar biasa ini dengan doa.